Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Klinik Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Kali ini kita kedatangan tamu seorang anak muda, tetapi beliau sudah menjadi tokoh di Kota Pariaman. Beliau adalah Dr. Firman Sakri Pribadi, eh, Ketua Panitia Perhelatan Besar orang Pariaman, yaitu budaya Tabui. Sengaja beliau kita undang di sini untuk mengungkapkan apa saja kegiatan yang menyangkut tentang Tabui ini. Mungkin di sebagian kita ada yang belum tahu Tabui itu apa. Mungkin Adinda, tetapi biasa beliau ini dipanggil Ajove, Ajoveri ya, Ajoveri. Mungkin sedikit Jove mengungkapkan sebetulnya tabu itu apa? Baik, mungkin saya bukan sejarawan ya, jadi mungkin kita membahas dari versi bagaimana sekarang anak muda memandang tabui. Jadi tabui ini adalah sesuatu eh, budaya yang sangat luar biasa bagi orang Pariaman karena dia bukan produk hasil asli budaya Pariaman, namun dia bisa bertahan sampai ratusan tahun. Sehingga proses adaptasi antara tablik versi lama dengan versi baru ini saya lihat memang menjadi sebuah keniscayaan karena sekarang tablik telah menjadi bagian dari budaya yang berkembang di masyarakat dan diperingati setiap tahunnya. Sehingga kita sebagai generasi muda wajib rasanya untuk memelihara budaya ini sebagai salah satu kalau kita kaitkan umpamanya dengan ekonomi, dia mampu menjadi pemicu atau penggerak untuk pertumbuhan ekonomi di Pariaman. Saya melihat tabu itu sebuah karya seni karena eh, dari tampilan tabu itu yang tingginya sampai 18 meter, Sekarang hampir mungkin sekitar 14-15 14-15 meter sekarang ya. Itu sebuah karya seni yang luar biasa dan hampir tidak ada di negeri lain. Kecuali tabu ini juga ada di Provinsi Bengkulu Bengkulu. ya. Cuman beda, eh, Beda tampilan. beda tampilan dan beda pelaksanaannya. Ya. Tetapi namanya juga tabui, Kalau di Bengkulu mungkin orang pakai tabot mungkin ya. tabot ya. Agak Di sedikit berbeda lah berbeda ininya. dengan eh, Pariaman punya Ya. ya. Eh, Mungkin bisa Jove menceritakan sedikit eh, tata pelaksanaannya, urutannya seperti apa. Jadi Berapa hari ini acaranya? oke. Kalau dahulu sebenarnya tabu itu diperingati 1 sampai 10 Muharram. Iya, berarti 10 hari. Ya 10 hari. Tapi seiring berkembangnya waktu ketika Bupati Pak Anas Malik itu menjadikan tabu ini sebagai bagian dari aktivitas pariwisata, maka dicarilah hari terdekat dengan 10 Muharram, hari Iya, Minggunya, iya, dengan harapan bahwa pengunjung bisa banyak lebih banyak datang ke Pariaman karena bertepatan dengan hari libur. Nah, secara prosesi ada beberapa tahapan yang kita lakukan di dalam eh, kita tahun ini namanya Pesona Budaya Tabui Piaman 2024. Nah, sebagai awal dari peringatan eh, sebagai awal dari kegiatan pesona ini kemarin telah dilaksanakan yang namanya Mambik Tanah. Mambik Tanah itu adalah sebuah prosesi yang menandai dimulainya kegiatan tabui. Setelah Mambik Tanah lalu ada namanya Manabang Batang Pisang. Kemudian ada namanya Matam, ada namanya Marak Saroban, ada namanya Marak Jari-Jari, kemudian tabui Nayak Pangkek, dan tabui dibuang ke laut. Nah, biasanya dulu itu memakan waktu 10 hari, tapi sekarang kalau untuk tahun ini mungkin lebih kurang sekitar 2 minggu. dulu. Jadi Ya, 15 hari. ya Jadi 15 tidak hari. mengikuti tata cara lama ya. Ya, karena saya kira itulah kehebatan orang Pariaman mungkin.
dia bisa Jadi ada beradaptasi. modifikasinya. Adaptasi sih sebenarnya mungkin, Jadi agak lebih lama iya. tabu ini diproses Jadi pembuatannya kalau ya. misalnya tahun depan ada minggu terdekat 10 Muharram itu membuat tabuik dilaksanakan selama 12 hari ya 12 hari gitu. Jadi memang ada adaptasi-adaptasi setiap peringatan ini karena tujuan supaya orang bisa datang lebih ramai karena dilaksanakan di hari ini gitu. Jove, Yep. kita tidak bicara soal sejarah tabui itu dari mana. Tapi walaupun bagaimana juga tetap tetap aja orang melihat dari sisi lain gitu. Ya, Malah ada yang mengatakan bahwa tabu ini adalah eh, apa namanya budaya Syiah. hmm, Tapi orang Pareman kan tidak Syiah tidak, ya, dan kita tidak mengurus masalah Syiahnya gitu. Tetapi bagi orang Pareman sendiri, apakah tabu ini sudah mereka jadikan sebagai eh, budaya budaya mereka? Gitu? ya saya kira saya sepakat bahwa kita eh, melihat tabu ini dari aspek budaya aja. Kita tidak mengkait-kaitkan dengan hal-hal yang di luar budaya. Ya, Kenapa itu bisa saya katakan? Karena kita bertahan udah hampir lebih dari 1 abad ya, dan tidak ada satupun orang Pariaman yang terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh orang luar. iya. Dan ini sudah berkembang jadi bagian dari budaya kita aja di Pariaman. Walaupun tabu ini bukan asli dari Pariaman, lebih kepada Tapi orang Pareman sudah merasakan bahwa ini adalah milik orang Pariaman ini gitu. sudah menjadi milik orang Pareman Karena ya. tabu kan bukan setahun 2 tahun, udah ratusan tahun, Ya. udah Dan itu ratusan pun tiap tahun tiap diperingati tahun ya. diperingati gitu. Nah, Dan sejak eh, abad 18 mungkin dikembalikan oleh Bupati Padang Anu, Pareman Pak Pak Anas Anas Malik Malik ya. 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 Jadi tabu lebih kepada bernuansa budaya dan pariwisata dan kita bisa melihat, saya bisa klaim ya, ada tuh kegiatan yang seramai tabu itu mungkin se-Indonesia kita bisa klaim tabu itu salah satu event Tapi ini sudah pariwisata. merupakan event nasional. Ya, untuk tahun ini berkat apa kerja keras dari teman-teman dinas pariwisata, tabu telah menjadi bagian dari karisma event Nusantara. Jadi sudah tercatat sebagai kegiatan yang dibantu oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaannya. Jadi sudah Dalam tercatat. bentuk apa bantuan? eh, Mereka banyak melakukan berbagai hal ya, terutama bagaimana acara ini bisa berjalan lebih baik. Jadi ada hal-hal tertentu yang mereka berikan Saya melalui dengar Jove kurang sudah tahu. ketemu dengan Pak Menteri Ya waktu itu Pariwisata. saya ke ini selain untuk eh, koordinasi masalah karisma event Nusantara juga sekaligus mengantarkan undangan kepada Menteri Pariwisata. Beliau berkenan hadir. Insya Allah, karena kita mencoba dari berbagai, Siapa aja yang akan hadir selain dari Pak Menteri? saya kira tentu perantau, Ya. itu karena selain hari raya, ternyata tabu ini juga yang membuat perantau untuk pulang kampung. Jadi karena kita pestanya orang Pariaman, mungkin secara fisik yang hadir itu di acara puncak itu banyak perantau, banyak ada menteri juga, dan saya kira dengan kemajuan teknologi sekarang semua orang bisa Ya, menyaksikan. dari tahun ke tahun itu sepertinya kunjungan di dalam event tabu ini selalu bertambah. Ya, Itu berapa rata-rata kunjungan selama sebenarnya ada acara tabu? sebenarnya kalau kita belum punya metode yang efektif ya untuk mengukur seberapa banyak yang datang ya. Tapi saya kira kita bisa memperkirakan lah dengan kan banyak juga orang menggunakan luas lapangan tempat upacara dikali bisa 1 meter atau ada 6 orang kita tinggal kalikan aja gitu. Dan kita kan tidak 1 hari. Sekarang kan kita 15 hari. Ya. Mulai dari kemarin sampai hari tanggal 21 itu tentu akan banyak orang yang datang ke Pariaman kan. Jadi ketika kita hitung kedatangan di hari H saja tentu tidak cukup karena banyak hari-hari lain yang juga eh, pengunjungnya banyak. Karena selain acara puncak kita juga banyak punya acara pendukung. Saya pengen tahu juga, Jove, Ya, eh, bagaimana dukungan dari pemerintah Kota Pareman? ya saya kira karena ini sudah menjadi program pemerintah ya, mereka sudah menganggarkan di PBD, Dia PBD. PBD. Nah, Saya kira untuk satu tabur cukup. itu berapa biayanya, Jove?
Oh, karena untuk tabu itu sendiri, sudah diserahkan kepada masing-masing ini ya, Ya. Pasar dan Subarang. Heeh. Jadi, Jadi pemerintah pelaksananya anak nagari iya, ini ya? kalau untuk Heeh, tabunya itu sendiri, iya, prosesi, membuat fisik tabu segala macam, itu anak nagari dan saya iya. kira itu sebuah Jadi ada tata kelola yang baik juga. panitia-panitianya lah ya. Ya, Di ada 2 tabut ya? ya, Tabui Subarang dan Tabui Subarang. Pasa. Berarti kedua-duanya ada panitia. Ya, Panitia Tabui Subarang dan panitia Tabui Pasa. masa. Nah, ketua besarnya Iya, Ajove, kalau gitu. saya sering ngomong ini ketua tabu Indonesia saya bilang. Ketua Tabui Indonesia. Berapa untuk satu tabui itu biayanya? Kalau di anggaran itu saya kira ada sekitar 200-an mungkin. 200 Itu juta. bukan fisik aja ya, termasuk Iya, semua ritual segala macam. iya. Di sekitar Dan 200 200-an jutaan. ya. Mungkin sekitar habislah sekitar Kalau 400 ya jutaan ya. 400 doang. Ditambah nanti Feedbacknya gimana? Misalnya sekarang keluarkan 400 juta nih. Lalu orang datang ke Pariaman, belanja di Pariaman. Hotel dan restoran hidup ya. selama Batabui. Ini untuk pajak kembali nggak yang 500 juta Ya, ini? saya kira ketika kita punya sponsor ini segala macam, saya selalu tekankan kepada teman-teman, sponsor itu harus bayar pajak, saya bilang. Walaupun misalnya dengan nominal yang kecil silahkan aja, tapi yang penting mereka mau pajak. Itu lebih kepada memberikan apa namanya semacam edukasi lah bahwa kita bisa mendapatkan PAD ketika kita bisa bikin event. Jadi saya kira sumber-sumber Lalu untuk pemasukan, masyarakat yang memiliki homestay, hmm, hotel-hotel kecil, saya lihat di Pariaman udah mulai ya, berkembang sekarang ini di ya, daerah pantai, di daerah kawasan dalam kota gitu kan. Selama di pelaksanaan tabu ini itu berisi nggak ya. Jadi mungkin saya perlu statement hotelnya juga ini? nih. Jangankan Tabui, libur-libur Sabtu Minggu aja kadang-kadang udah kesulitan kita ini. Cari hotel ya. Cari Hmm. penginapan lah, Hmm. homestay atau ini. Jadi saya kira kalau untuk Tabui, Dan untuk kuliner gimana? Dengan ratusan ribu orang yang datang ke Pariaman pada hari puncak tabu itu, eh, tercover nggak eh, ya, tamu yang datang ini dengan restoran yang ada? ya saya kira juga itu ya apa namanya ketika hari Tabui dari pengalaman yang sudah-sudah rata-rata cuaca cerah ya. Dan kita lihat di sore hari setelah tabuan atau sebelum tabuan kita lihat senyum para pedagang itu sumringah semua. Oh, Itu kan alhamdulillah. menunjukkan bahwa apa yang Menunjukkan mereka jual mereka itu senang ya. mereka Heeh, senang gitu kan. heeh, heeh. Jadi saya kira kalau kita bicara pemerintah memberikan dana untuk bikin tablik sekitar 500 sampai 1 miliar, tapi feedbacknya kepada masyarakat saya kira kalau kita Tapi yang jelas masyarakat lah yang senang, diuntungkan ya. gitu ya. Jadi kalau misalnya yang datang itu 100.000, kalau dia belanja aja 20.000 ya kita Iya. tinggal mengalir aja. Nggak usah kita bicara satu orang 100.000, 20.000 aja saya kira udah apa bikin masyarakat menjadi Paling senang. tidak yang membuat sedang adanya acara Batabu ini adalah para pedagang Kelihatan dan juga para dong. pemilik Saya juga masyarakat juga restoran. karena kita dapat hiburan ya. Ada hal-hal tentu yang tidak pernah kita saksikan, tapi di Ya. tabu ini kita sebagai panitia mencoba untuk menghadirkan itu kembali. Jadi misalnya kayak sekarang ya, kita coba buat lomba petatah petiti antar SLTA. Seperti yang kita ketahui kan kemampuan orang bawa undang-undang itu kan semakin kurang. Nah dulu saya juga pernah bikin lomba dan mereka luar biasa gitu karena mereka Jadi lomba lomba petetah petitih, apalagi yang lain lomba video, kegiatan penunjangnya. lomba video Lomba video petata. ini apa bentuknya? Kita minta anak-anak SMA. Ya, Jadi buat video. ya kita Jadi Hmm. sebenarnya tujuannya bukan videonya sebagai sebuah karya seni sih kalau saya. Tapi bagaimana dengan membuat video itu mereka bisa belajar, oh ternyata proses membuat tabu itu seperti ini. Harapannya mereka paham tabu itu dibuat seperti ini. Nah bonusnya adalah mereka secara teknis mengerjakan video dengan baik. Jadi kita coba untuk partisipatif dan kolaboratif. Kita melibatkan semua ini ya. Dari Elemen. PAUD TK kita bikin lomba mewarnai, anak SD kita bikin lomba gandang tasa, anak SMP kita bikin lomba foto, kemudian tadi lomba videografi Ini untuk pusat anak SMA. kegiatannya di mana ini? Kita menyebar.
menyebar. Jadi misalnya fisik tabui di rumah tabui. Heeh. Kemudian ada beberapa kayak petata pititi kita lakukan di Pantai Ganduria. Kemudian kayak mewarnai itu nanti kita buat lapang merdeka. Tapi secara umum memang masih di Pariaman Tengah ya. Tapi saya kira ke depan mungkin juga bisa di utara, selatan, dan timur itu kita bisa bikin event-event pendukung. Karena saya kira kalau kita serius bikin tabui ini luar biasa sih sebenarnya. Banyak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan, banyak kolaborasi yang bisa kita lakukan, banyak partisipasi yang kita dapatkan. Tapi memang kita harus kerja yang agak panjang. Karena kemarin saya ketemu Pak PJ Wali Kota, saya juga ngomong ke beliau, Pak, paling lama sebulan setelah tabu ini bentuk panitia baru, Pak. Siapapun orang terserah, sehingga mereka lebih Panjang lebih leluasa untuk waktunya bekerja untuk ya. bekerja Kalau bisa mempersiapkan untuk tahun libatkan depan mereka ya. di dalam Iya. penyusunan anggaran, sehingga kebutuhan-kebutuhan untuk itu memang Kalau bisa. seandainya dibuat waktu yang lebih panjang untuk bekerja bagi panitia tablik, bisa nggak itu mengcover seluruh biaya dengan mencari sponsor tanpa mengandalkan APBD? Iya. Kemarin banyak yang marah ke saya karena waktu rapat rapat tabu itu saya bilang, Pak PJ Wali Kota, tabu ini tidak usah dibantu, biar mereka cari sendiri ya. Tapi pada Tapi marah. itu mungkin Mungkin-mungkin saja gitu, tapi memang ada waktunya proses mesti lebih panjang. mungkin 2 atau 3 tahun lagi mungkin baru bisa kita eh, Tapi mandiri. sekarang ada sponsor. Mudah-mudahan ada. Kita masih nego-nego lah ya. Mudah-mudahan ada sehingga bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang tidak terakomodir di APBD tadi. Karena kan untuk lomba, untuk seminar, kita kan Oh, perlu ada seminar juga ya? ada seminar tabu Heeh. rencana Apa saja tanggal. selain lomba-lomba tadi, seminar, apalagi kegiatan pendukung? Ada juga gowes bareng gitu, mungkin kita Oh, ada minta goes. komunitas-komunitas untuk ikut. Iya, Nah, di seminar sendiri kita tidak bicara tabu sebagai sebuah budaya lagi, tapi kita lebih bicara bagaimana kita bisa menjual tabu. Kan dengan ya saya kira kita di Pariaman walaupun tinggal di mana-mana kita punya sumber daya kok gitu. Kenapa kita tidak berpikir bahwa tabu internasional festival bisa kita bikin kan? iya. Kenapa kita masih Tetapi berpikir itu harus memang jangka panjang? dikemas Ya, secara baik. Malah tabu itu saya pernah dengar dulu itu adalah kegiatan drama kolosal terbesar di dunia yang melibatkan pengunjungnya ya, hadir di dalam acara tabu itu bukan hanya sebagai penonton, tapi misalnya dengan adanya musik tradisional Gandang Tasa itu mereka ikut joget misalnya kan, itu kan luar biasa banyak bagus. orang yang tidak percaya bahwa dengan melihat tabu awal-awal mereka anteng itu minimal kaki mereka akan bergerak mendengar musik. Tapi lama-lama tidak sekedar kaki, akhirnya mereka juga bisa joget. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu kan sesuatu yang bisa kita jual kepada orang lain. Bagaimana mereka bisa kita minta bagandang tasa, moyak tabui, latihan menari, festival kuliner ini segala macam. Tapi kan Jadi dengan dalam musik proses kita. pembuatan tabu ini antara tabu Subarang dan tabu Pasa itu saya pernah nonton karena saya orang Preman juga kan. Jadi persis tahulah eh, ada pertemuan dua tabui Hmm. dan dua rombongan tabui itu di perempatan Ya, simpang simpang kampung Cina ya. Kampung Cina itu ya. Lalu di sana selalu terjadi eh, apa namanya seperti permusuhan. Hai, Apakah itu juga seperti drama lah yang diciptakan? Tapi ada aja yang iya, tangan-tangan jahil yang berbuat tidak simpatik. iya, Misalnya dengan melemparkan sesuatu ke lawan, misalnya kan, ke rombongan Tabui iya, Pasar, antara Tabui Pasar dengan Tabui Subarang begitu juga lempar sandal gitu kan. Untuk mengatasi hal yang begitu apa upaya yang iya. dilakukan oleh panitia? Sebenarnya itu kan tabu ini karena udah milik kita bersama ya, jadi memang kita harus menjaga bersama-sama gitu. Jadi di situ kan ada tua tabui, ada nenek mama gitu, orang-orang yang kita anggap bisa memberikan semacam apalah namanya, petunjuklah kepada masing-masing pihak bahwa ini lebih kepada permainan kita sebagai anak nagari, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bersifat Jadi tidak lebih anarkis. dari permainan Ya, gitu ya, kemudian mungkin ya, bukan permusuhan ya. ya karena mungkin juga ada yang apa
mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan Iya, saya kira sekarang teman-teman dari pihak kepolisian, TNI juga ini Satpol PP sudah hadir di sana untuk memberikan iya, perlindungan supaya siapa yang terlibat di sana, baik penonton, peserta ini segala macam merasa aman. Jadi saya kira sudah ada koordinasi dan kerjasama yang baik untuk memastikan bahwa penumpang gelap itu tidak ikut-ikutan iya. gitu. Jadi puncak Tabu ini nanti tanggal 21 dua Juli puluh satu Juli ya, jatuhnya hari Minggu hari itu ya? Minggu, hari Hari Minggu. Minggu ya. Ya. Apa acara Ya yang di akan ditampilkan? ya sebenarnya yang paling utama itu tablik Set, karena kita ya. acaranya tablik ya. Kita berharap bahwa nanti semua pengunjung baik tamu ini segala macam bisa ikut mau ya tablik lah gitu kan karena tidak semua orang bisa mau ya tablik. Tidak semua orang berkesempatan untuk mau ya Untuk tablik. tamu ada untuk pengunjung ada ketentuan enggak? Misalnya dengan memakai baju muslim gitu. Oh, mungkin untuk panitia nanti ada baju taluk belanggu gitu kan. Jadi Hmm. saya kira karena Pengunjung ada himbauan untuk memakai baju. enggak juga, enggak. Belum sampai tapi saya kira nanti mungkin bisa kita sarankan juga. Karena saya kira dengan liputan dari berbagai media, ciri khas kita itu memang harus kita tampilkan gitu kan. Tapi ya kita di Pariaman mungkin telok Belango sama baju kurung Pasiba itu kan. Saya Oh, kira momen-momen seperti itu harus kita manfaatkan bahwa kita punya ini loh yang bisa kita jual dan kita kan sering lupa untuk memanfaatkan berbagai momentum. iya, Kayak iya. kemarin kita makan bajamba itu luar biasa juga dalam rangka 1 Muharram. Oh, kemarin ada acara makan Makan bajamba ya? bajamba, iya. Di Ya yang kita di pelaksananya penitia tabu juga? bukan, tapi itu lebih ke Pemko yang ini ya. Tentu Ya, ya. tapi kita ada sedikit lah dilibatkan di situ. Dan hal-hal itu mungkin ya, mungkin bagi orang yang udah biasa bukan hal yang istimewa. Tapi ketika kita mampu untuk menempatkan diri kita sebagai orang lain, mungkin banyak sekali hal-hal istimewa di Pariaman itu. Sunsetnya bagus, makanannya enak. Kalau kita udah setiap hari makan enak, kan nggak bisa lagi kita ngomong ke orang makanan kita enak. Karena kita makannya setiap hari Tapi enak kan. publikasinya kayaknya agak kurang ya? Oh, ada beberapa publikasi kita Hmm, coba untuk kerjasama dengan Angkasa Pura iya. ada, kemudian ada beberapa inilah Dinas Pariwisata Provinsi juga bantu untuk publikasi gitu. Karena saya kira eh, dengan adanya citizen journalism ini kita banyak terbantu lah ya Instagram, Facebook segala macam itu untuk Iya. Jadi menginformasikan informasi ya udah menyebar kemana-mana, menyebar udah kemana-mana lah kemana-mana. ya. Hmm. Saya kira itu juga perlu kita ini ya kita apresiasi bahwa adik-adik di Dinas Pariwisata, kepala Dinas Pariwisata lah serta jajarannya lumayan ini juga untuk Tapi pelibatan anak nagari ini juga luar biasa. ya karena Hmm. sekarang kan konsepnya Bukan lagi pemerintah gitu ketua yang. panitia Hmm. anak nagari. Iya, iya, iya. Semua yang terlibat di kepanitiaan itu kita anggap sebagai anak nagari, cuma mereka berprofesi sebagai ASN, Iya, profesi sebagai polisi, berprofesi iya. sebagai ini, tapi keterlibatan mereka sebagai anak nagari. Jadi itu yang menarik sebenarnya. Ke depan saya kira ini pola-pola seperti Untuk ini perlu menghadapi digunakan. pelaksanaan tabu ini ada nggak hal-hal khusus yang disiapkan oleh panitia? Misalnya seperti apa misalnya gitu. Misalnya untuk tamu, misalnya kan. Ya mungkin namanya kita barale ya. Jadi Hmm. memang keberadaan panitia sendiri lebih kepada bagaimana nanti kita bisa mengatur kegiatan ini Ada berjalan. pameran, ada pameran juga, enggak? Ada bazar kita punya bazar, tapi Bazar. mungkin kita format Mungkin sih. bisa diungkapkan yang lain, Jove, apa aja kegiatan katanya ada Kim juga, Ada ya. jadi Jadi setiap hari itu ada ada. acara. Jadi mulai jadi kita kan ada Ada prosesi, berapa event semua? kita ada prosesi, prosesi itu mungkin sampai tanggal 14 selesai. Kemudian di malam hari setelah prosesi itu selesai, kita bikin berbagai macam hiburan. Ada pertunjukan kesenian, ada Kim juga, tapi Hmm. mudah-mudahan untuk Kim kita belum dapat ini ya, tapi kita sudah Sponsor. ya Ya. mudah-mudahan ada teman-teman di Padang ini PKDP atau apa yang mau untuk terlibat di dalam itu. Kemudian ada panggung seni. Jadi lebih kepada bagaimana kita bisa apa namanya melibatkan berbagai unsur lapisan masyarakat Ya. dan mereka mau berpartisipasi. Jadi
Saya secara pribadi sih konsepnya lebih pada kolaboratif dan partisipatif gitu kan. Karena kalau kita tidak seperti itu, kita akan kesulitan sendiri. Jadi pelibatan orang banyak, mereka mau berpartisipasi, saya kira itu hal-hal yang perlu kita kembangkan ke depan. Untuk promosi, Ah, promosi. Promosi apa bentuknya yang dilakukan oleh panitia sekarang? ya selain pemasangan baliho di beberapa titik ya di Sumatera Barat, itu juga kerjasama dengan Kominfo Provinsi, kemudian Dinas Pariwisata Provinsi itu sudah sampai ke Pasaman, ke Solo segala macam itu saya kira udah ada. Ada juga yang menggunakan videotron, ada juga yang menggunakan baliho. Kemudian selain itu dari panitia sendiri, dari Dinas Pariwisata menggunakan sosial media kan. Karena sosial media ini sekali tayang lu udah bisa langsung ke seluruh dunia Iya. aja kan. Mm. Jadi saya kira berbagai metode promosi itu kita coba gunakan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat sehingga mereka bisa tahu bahwa tanggal 7 sampai tanggal 21 itu ada tablik loh di Pariaman. Baik, Jove, menjelang kita akhiri dialog kita ini, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan kepada warga Kota Pariaman, Ya, tentunya anak nagari lah, ya. bagaimana bisa lebih melibatkan diri di dalam acara budaya pesona Tabui Pariaman ini. Ya, saya berharap bahwa Tablik dengan konsep yang ada sekarang ini merupakan momentum ya bagi kita untuk semua agar bisa Tablik ini tidak hanya Pariaman Pride, tapi bisa Sumatera Barat Pride dan juga menjadi kebanggaan orang Indonesia. Dan itu tugas kita sebagai warga Pariaman untuk Iya, bagaimana kita iya, bisa mewujudkan itu. iya. Dan salah satu langkah yang harus kita tempuh, kita harus mampu bekerja sama, kita harus mampu melibatkan partisipasi berbagai orang sehingga Tabu ini bukan milik orang Pariaman lagi, tapi milik orang Indonesia. Kedepannya saya pengen Baik, seperti itu. jadi mudah-mudahan eh, acara Tabui Ya, Budaya Pariaman ini ya, sukses. ya mungkin saya perlu sedikit himbauan. Saya Ya, mengajak semua warga yang menyaksikan acara ini untuk dapat datang menyaksikan Tabui di tanggal 21 ada suguhan Juli. nasi sek. Ada, pasti ada di Pariaman, nasi sek pasti ada. Ya, Ya, ya untuk datang ya di acara puncak tanggal 21 Juli 2024. Kita tunggu ya di Pariaman. baik, Ajove, terima kasih atas kedatangannya di Klinik Kesatuan Bangsa. Eh, Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama DPD IKAL, Ikatan Keluarga Lemhanas Provinsi Sumatera Barat, dengan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan dari klinik ini juga dapat menyebar luaskan Ya, eh, kegiatan yang Jove komandoi. ya, saya juga mengucapkan terima kasih sudah diundang ke sini sehingga bisa menyampaikan berbagai informasi dan pandangan-pandangan berkenaan dengan tablik itu. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk para penonton. Baik, terima kasih Jove. Saudara sekalian, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkunjung ke kota Pariaman pada tanggal 21 Juli tahun 2024 ini, sebagaimana kita ini diundang oleh Ketua Panitia Pelaksana Tabui Pariaman tahun 2024. Banyak maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.